Okay, geng. Yang ni saya tunjuk senario 2. Okay, senario 2 ni mungkin geng-geng QM sukalah. Okay, sebab ini pasal cuma harga emas naik sama ada 5%, 10, 8%, 10%, 15%, 20%. Okay, senario ini yang geng-geng QM promote ataupun cari dia orang punya network ke bawah ataupun suruh ni lah masuk dalam emas, seolah-olah emas ni bagi untung. Okay, betul ada benarnya, tapi sebelum orang kata tengok dulu kenapa dia ada betulnya, sebab dia berkaitan dengan leverage. Okey, leverage yang 10 kali tu. Sebab tu Uncle Lim ni dia seorang businessman yang pandai. Okey, dia memang kita kena mengaku sebab dia tahu apa kelemahan orang Melayu. Sebab tu ataupun apa emosi, basically tambahlah greed. So dia keluarkan produk ni, leverage ni, yang 10 kali, untuk bukan nak kata mengaburi, tapi dia sebenarnya double edged sword. Double edged sword. Saya kata dia boleh untung, gila-gila, tapi boleh juga rugi. So yang rugi tu saya tunjuk dalam senario 3 lah, tapi senario 2 saya tunjuk. So kalau tengok sini, modal masih sama 1,000, kita dapat pembiayaan 9,000. So basically total 10,000 lah. Dan kita ada management fee 315 lah, basically 3.5% lah. Kita ikutlah geng leaders QM 3.5%. Tak kisah. So basically kita dapat berapa? 315. Tapi sekarang ni kita just tengok, kalau katakanlah lepas tahun, harga emas naik 5%. So untung kita basically daripada 10,000, kalau 5% 500 lah. So kita akan, ini saya tulis baki unrealized sebab kita kena tolak kita punya orang kata pembiayaan dengan juga management fee. So kita nombor-nombor dalam atas kertas basically 10,500 lah, maknanya 10,000 jadi 10,500 sebab kita untung 5% kan. So lepas kita tolak dengan kita punya modal pun saya tolak sekali. Kita tolak 9,000 dulu. So kita tolak 10,500 tolak 9,000. So kita akan dapat 1,500. Yang ni dalam calculation ni saya tak tolak dulu modal. Jadi kita dapat 10,500 tolak, sebab ini Uncle Lim, Mr. Lim punya. So kita kena bagi balik dekat dia. 1,500. Tapi kita, sebelum saya pergi kepada management fee, so basically kita dapat 50%. So kalau kita tengok sini, leverage ni, kalau 5% kali dengan 10, of course kita dapat lebih kurang 50%, sebab 1,500 ataupun 500 kita untung daripada modal 1,000. So that's why dia 50%. Sebab leverage 10 times kan, sebab kita modal cuma 1 je tapi kita ada 10 kali. So kita 50%, tapi sebenarnya kita kena tolak dengan kita punya management fee. Management fee adalah 315. Jadi kalau 1,500 tolak 315, kita akan dapat 1,185. Jadi untung bersih kita ataupun lepas baki realize ni, kita cuma adalah 18.5%. Jadi dia sebenarnya ada beza dalam 30-40% lah. Jadi kita untung bersih yang kita dapat sebenarnya 18.5. Itu kalau 5% kalau harga emas naik. Kalau dekat sini, kalau dia naik 8%, kita punya leverage untung yang tak realize ni lebih kurang 80% lah. Tapi kalau untung yang betul-betul lepas kita tolak Uncle Lim punya duit, lepas tu Uncle Lim orang kata berhati baik pinjamkan kita duit, so kita kena bayar dia balik RM315 kan. Jadi kalau kita tolak, kita akan dapat 48.5%. So kalau tengok, dia sebenarnya akan ada beza sedikit sebab itulah management fee. Jadi tak adalah kita dapat exactly orang kata 10 times untung. Kalau harga emas naik 5%, 10 times leverage, kita dapat 50%. Kalau harga emas naik 8%, kita dapat 80%. Dia mesti kena tolak dengan management fee. Kat sini yang Uncle Lim pandai. Sebab dia ambil duit dekat sini. Of course, satu lagi duit dia ambil ada daripada spread. Spread saya tolak tepi dulu. Tapi kat sini yang dia ambil duit. Jadi kalau kita tengok ni 10%, lebih kurang kita akan dapat untung 68% lah. Ini yang net untung kecuali kalau ada charge lain lah, tapi untuk masa ni saya just ambil management fee saja. Untuk just nak tunjuk. So kalau katakan 20% dekat sini, kita akan dapat almost 168%. So ini yang geng-geng QM
yang orang kata dengan happy promote lah. Of course ada yang dah buat duit sebab dia orang buat duit sebab leverage ni 10 times ni. Sebab leverage 10 times ni kalau harga naik 5% pun kita kali dengan 10, lepas tu tolak dengan management fee, kita akan dapat untung sedikit. So memang yang ambil leverage ni untung. Tapi dia ada tapi dia. Ini adalah senario yang harga emas kalau naik. Kalau harga emas tak naik, dan kita ada masalah. Itu saya akan tunjuk dekat senario kedua lah. Tapi kat sini saya nak tunjuk itu kalau setahun lepas tahun kita tolak management fee. Saya juga buat senario sebab katakanlah kat sini lepas beberapa tahun harga cuma naik 5% lepas 2 tahun ataupun lepas 3 tahun atau lepas 4 tahun, maknanya mungkin setahun dia naik 2.5%, tahun kedua baru 2.5%, ataupun tahun pertama dia naik 3% saja, kita tak terminate, tahun kedua baru dia naik 2%. Daripada modal asalnya, dia bukan, saya tak ambil yang compounding factor ke ataupun ni, saya just ambil purely simple nombor just untuk nak tunjuk dalam calculation. Kalau tengok sini 315 darab dengan 2 tahun, maknanya 2 tahun 315 darab 2 tahun kita kena bayar 630. Kalau 3 tahun kita tak terminate, kita kena bayar 945. Kalau 4 tahun macam ni, 5 tahun 6 tahun lah. You all boleh kira nanti. Kat sini yang menariknya, kalau you all tengok, kalau harga emas naik 5% cuma lepas, katakanlah sampai tahun keempat masih kita untung. Sebab 5% darab dengan 10 dan 50% tolak management fee apa semua tu, lebih kurang tadi kita tengok dalam berapa tu, 20% macam tu. So kalau tengok kat sini, kita masih untung. Tahun kedua kalau dia naik 5% lepas tolak management fee, kita masih untung dalam 870. Tapi tahun ketiga, katakanlah kita terminate tahun ketiga, 5% tu cuma naik dan kita terminate lepas 3 tahun, kita masih untung lagi. Tahun keempat pun masih untung lagi. Tapi tahun kelima kita dah rugi. Maknanya 5% keuntungan tu, kalau kita cuma dapat kecapi lepas 5 tahun, sebenarnya kita rugi. Itu kalau kenaikan 5% lah. Sebab kita bayar management fee tiap-tiap tahun. So kat sini yang kalau 5% tu, kalau dia tak naik kurang daripada 5 tahun ataupun kurang daripada 3 tahun, kita tak realise sebenarnya kita rugi. So saya bagi satu lagi contoh. Kalau katakanlah harga emas naik 10%, sama ada lepas 4 tahun atau lepas 5 tahun atau lepas 8 tahun. So dekat sini kalau kita tengok, sama je. Management fee lepas 2 tahun kita kena bayar 630 lah. 3 tahun sama je. So kalau ni, cuma kalau harga emas naik 10% lepas katakan tahun ke-7, kat sini yang you all akan rugi. Even kalau harga emas naik 10%, maknanya 10% naik lepas 7 tahun, maknanya lebih kurang setahun dia naik cuma 0.7% atau 0.8%, assuming lah. Dan lepas 7 tahun baru you dapat 10%. Tapi by the time you nak terminate, you sebenarnya dah rugi, walaupun dia naik 10% daripada harga asal modal you beli kat sini. Jadi kalau kat sini, dia punya key adalah kalau dia naik, you terminate awal, mungkin you untung. Sebab tu kita tengok, kalau 5% naik pun, sebelum 3 tahun you terminate, you untung. Ataupun 10% dia naik, sebelum tahun ke-5, tahun ke-6 you terminate, you untung. Tapi kalau you masih hold, 7-8 tahun, maknanya rugi. So saya akan tunjuk satu lagi yang senario ketiga tu, kalau harga emas turun. Tapi even kalau harga emas naik ni pun, apa point yang saya nak maksudkan dekat sini adalah, harga emas naik, dalam masa yang singkat, you untung. Kalau 5%, 10% ataupun katakanlah 20% pun,